Sejak awal peradaban, manusia memandang langit dan bertanya tentang asal mula segala sesuatu. Dari mana alam semesta ini berasal, dan kemana ia akan berakhir? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu intelektual, melainkan kegelisahan batin yang muncul dari kesadaran akan ketidakkekalan hidup. Dalam keheningan batin, pertanyaan tentang alam semesta sesungguhnya adalah pertanyaan tentang diri kita sendiri. Dalam ajaran Buddha, pembahasan tentang asal-usul alam semesta tidak diarahkan pada pencarian satu pencipta mutlak, melainkan pada pemahaman hukum-hukum alam yang bekerja secara alami. Buddha mengajak manusia untuk melihat realitas sebagaimana adanya, bukan terikat pada spekulasi metafisik yang justru menjauhkan dari pembebasan batin. Alam semesta dipandang sebagai rangkaian proses yang saling bergantung, muncul dan lenyap tanpa awal dan akhir yang dapat ditentukan secara mutlak. Dengan memahami hal ini, manusia diajak untuk merendahkan kesombongan ego dan menyadari keterbatasan pandangan diri. Pemahaman tentang asal-usul alam semesta dalam Buddhisme bukan untuk memuaskan pikiran, tetapi untuk menyadarkan hati. Kesadaran ini menuntun manusia pada kebijaksanaan, welas asih, dan pembebasan dari penderitaan. Mari telusuri pengetahuan Dharma yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 6 fakta tentang asal-usul alam semesta dalam ajaran Buddha. Pertama, alam semesta tidak memiliki awal mutlak. Buddha mengajarkan bahwa pencarian awal pertama alam semesta bukanlah jalan menuju kebijaksanaan, karena pertanyaan itu sendiri lahir dari cara berpikir yang terbatas. Pikiran manusia terbiasa mencari titik awal, sebab dalam pengalaman sehari-hari segala sesuatu tampak bermula dan berakhir. Namun alam semesta tidak tunduk pada pola berpikir linear, seperti kehidupan individu. Ketika pikiran memaksakan konsep awal mutlak, ia justru terjebak dalam spekulasi tanpa akhir. Dalam Acintita Sutta, Buddha menyatakan bahwa asal mula dunia adalah sesuatu yang tak terpikirkan, acinteya. Bukan karena hal itu bersifat rahasia atau disembunyikan, melainkan karena struktur pikiran biasa tidak mampu menjangkaunya. Seperti mata yang tidak dapat melihat dirinya sendiri tanpa cermin, demikian pula pikiran tidak dapat sepenuhnya menangkap proses kosmis yang melampaui pengalaman indrawi. Secara logis, pencarian awal mutlak pun menghadapi kebuntuan. Jika dikatakan ada satu titik awal, maka pertanyaan berikutnya tak terelakkan. Apa yang menyebabkan awal itu? Setiap jawaban akan kembali menuntut sebab sebelumnya. Dengan demikian, konsep awal mutlak tidak menyelesaikan persoalan, melainkan memperpanjang rantai pertanyaan. Buddha, dengan kebijaksanaannya, tidak terjebak dalam lingkaran logika yang melelahkan ini. Sebaliknya, Buddhisme memandang alam semesta sebagai rangkaian proses yang berlangsung tanpa titik awal absolut, seperti roda yang terus berputar. Ia tidak dimulai dari satu momen tertentu, melainkan berlangsung melalui kesinambungan sebab dan kondisi. Pandangan ini selaras dengan pengalaman hidup. Setiap kejadian selalu memiliki latar belakang yang lebih luas, tidak pernah berdiri sendiri. Pemahaman ini juga mengguncang kesombongan manusia. Ketika kita menyadari bahwa alam semesta tidak berawal demi kita, dan tidak berakhir bersama kita, maka pusat semesta bukanlah aku. Kesadaran ini melembutkan ego dan menumbuhkan kerendahan hati, bahwa kita hanyalah bagian kecil dari arus keberadaan yang luas dan tak terukur. Ajaran tentang ketiadaan awal mutlak bukan dimaksudkan untuk membuat manusia bingung, melainkan untuk membebaskan. Ketika pikiran berhenti memaksakan jawaban atas hal-hal yang tak terpikirkan, batin menjadi lebih lapang. Dari kelapangan inilah kebijaksanaan tumbuh. Kebijaksanaan untuk hidup dengan sadar, tanpa melekat pada awal dan akhir,
melainkan hadir sepenuhnya dalam proses kehidupan itu sendiri. Kedua, segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi. Buddha menyadari bahwa Paticca Samuppada sebagai jantung pemahaman tentang kehidupan dan alam semesta. Ajaran ini menegaskan bahwa tidak ada satupun fenomena yang muncul secara berdiri sendiri. Segala sesuatu hadir karena adanya sebab-sebab yang mendahuluinya dan kondisi-kondisi yang menopangnya. Pandangan ini mengajak manusia meninggalkan cara berpikir sederhana yang mencari satu penyebab tunggal, menuju pemahaman yang lebih luas tentang keterhubungan segala hal. Dalam perspektif ini, alam semesta tidak lahir dari kebetulan buta, namun juga tidak bergantung pada kehendak mutlak satu entitas. Buddha menunjukkan jalan tengah, realitas terbentuk melalui jaringan sebab dan kondisi yang saling mempengaruhi. Ketika kondisi terpenuhi, suatu fenomena muncul secara alami. Ketika kondisi itu berubah atau lenyap, fenomena tersebut pun berakhir. Tidak ada paksaan, tidak ada kehendak pribadi, hanya hukum alam yang bekerja dengan tenang dan konsisten. Pemahaman ini selaras dengan temuan sains modern. Dalam kosmologi, terbentuknya bintang, planet, dan galaksi bukanlah peristiwa acak, melainkan hasil interaksi hukum fisika, energi, dan materi dalam kondisi tertentu. Demikian pula dalam biologi, kehidupan muncul karena rangkaian proses panjang yang bergantung pada lingkungan, genetika, dan adaptasi. Sains tidak menemukan pencipta instan, melainkan pola sebab akibat yang berkesinambungan, sebuah gema dari Paticca Samuppada dalam bahasa ilmiah. Lebih dalam lagi, hukum sebab dan kondisi ini tidak hanya berlaku pada alam semesta fisik, tetapi juga pada batin manusia. Pikiran, perasaan, dan tindakan muncul karena kebiasaan, pengalaman, dan kondisi mental tertentu. Penderitaan tidak datang tanpa sebab, kebahagiaan pun tidak muncul tanpa kondisi. Dengan memahami ini, manusia berhenti menyalahkan takdir dan mulai melihat perannya sendiri dalam membentuk kehidupan. Kesadaran akan sebab dan kondisi melatih kebijaksanaan dan welas asih. Kita memahami bahwa seseorang berbuat buruk bukan semata karena jahat, melainkan karena terikat pada kondisi batin yang belum tercerahkan. Pandangan ini melunakkan penghakiman dan menumbuhkan empati, karena kita melihat sesama makhluk sebagai bagian dari proses yang sama-sama rapuh dan saling bergantung. Memahami hukum Paticca Samuppada adalah memahami jalan pembebasan. Ketika kita melihat bahwa penderitaan muncul karena sebab-sebab tertentu, maka penderitaan pun dapat diakhiri dengan melenyapkan sebabnya. Inilah inti ajaran Buddha yang menyadarkan, hidup bukanlah nasib yang tak terelakkan, melainkan proses yang dapat dipahami, ditata, dan dibebaskan melalui kebijaksanaan dan kesadaran. Ketiga, alam semesta bersifat tidak kekal. Sesuatu yang terbentuk pasti bersifat tidak kekal. Dalam Anicca Sutta dan berbagai khotbah dalam Tipitaka, Buddha berulang kali menegaskan bahwa apapun yang muncul, pasti akan berubah dan akhirnya lenyap. Ketidakkekalan bukanlah cacat dari alam semesta, melainkan hukum dasarnya. Dengan memahami anicca, manusia diajak melihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkan. Dalam kosmologi Buddhis yang termuat dalam sutta-sutta seperti Aganya Asutta, alam semesta digambarkan mengalami siklus kehancuran, samwata, dan pembentukan kembali, wiwata. Tidak ada dunia yang kekal, tidak ada bentuk kosmos yang abadi. Alam semesta mengembang, menyusut, hancur, lalu terbentuk kembali sesuai sebab dan kondisi. Gambaran ini menunjukkan bahwa perubahan bukan pengecualian, melainkan pola alami yang terus berulang.
Menariknya, pandangan ini sejalan dengan penemuan sains modern. Kosmologi kontemporer menunjukkan bahwa alam semesta terus berevolusi. Bintang lahir, bersinar, lalu mati, galaksi bergerak dan berubah. Bahkan teori tentang akhir alam semesta, seperti Big Freeze atau Big Crunch, menunjukkan bahwa tidak ada struktur kosmik yang bersifat tetap. Apa yang diamati sains melalui teleskop, telah lebih dahulu disentuh Buddha melalui kebijaksanaan batin. Pada tingkat yang lebih halus, sains juga mengungkap bahwa, pada skala terkecil, materi tidak pernah benar-benar diam. Atom bergetar, partikel muncul dan lenyap, energi terus berubah bentuk. Realitas ternyata bukan kumpulan benda statis, melainkan arus perubahan yang tak henti. Pandangan ini selaras dengan ajaran Buddha bahwa apa yang kita sebut ada, sesungguhnya hanyalah proses yang berlangsung sesaat demi sesaat. Kesadaran akan anicca memiliki dampak mendalam bagi kehidupan manusia. Ketika seseorang menyadari bahwa dunia, tubuh, dan bahkan usia tidak kekal, maka kelekatan perlahan melemah. Kecemasan akan kehilangan berkurang, karena kehilangan dipahami sebagai bagian alami dari perubahan. Duka pun menjadi lebih dapat diterima, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai konsekuensi dari mencintai sesuatu yang tidak kekal. Buddha tidak mengajarkan ketidakkekalan untuk menimbulkan keputusasaan, tetapi untuk membangkitkan kebijaksanaan. Dengan menyadari bahwa alam semesta sendiri tidak kekal, manusia diajak untuk tidak melekat pada apapun, dan mulai mencari kedamaian yang tidak tergantung pada perubahan dunia. Dari pemahaman inilah muncul kebebasan batin, ketenangan yang tidak goyah, meski alam semesta terus berubah tanpa henti. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, tidak ada diri kekal dalam alam semesta. Dalam ajaran Buddha, kebenaran tentang anatta, ketiadaan diri kekal, menjadi salah satu pilar utama kebijaksanaan. Dalam Anattalakhana Sutta, Samyutta Nikaya, Buddha menegaskan bahwa tubuh, perasaan, persepsi, bentukan batin, dan kesadaran tidak dapat disebut sebagai aku atau milikku, karena semuanya berubah dan berada di luar kendali mutlak. Jika manusia saja tidak memiliki inti diri yang tetap, maka alam semesta pun tidak mungkin memiliki esensi kekal yang berdiri sendiri. Pandangan ini mengajak kita melihat alam semesta bukan sebagai satu entitas besar dengan kehendak dan kepribadian, melainkan sebagai kumpulan proses yang saling berhubungan. Dalam Tipitaka, alam dipahami melalui hukum sebab dan kondisi, bukan melalui konsep diri kosmis. Segala yang tampak, langit, bumi, waktu, dan ruang, adalah hasil pertemuan kondisi-kondisi tertentu, yang akan berubah ketika kondisi itu berubah. Pemahaman ini menemukan resonansinya dalam sains modern. Fisika menunjukkan bahwa materi bukanlah substansi padat yang memiliki inti tetap, melainkan pola energi yang dinamis. Partikel elementer tidak memiliki identitas permanen. Mereka muncul, berinteraksi, dan lenyap sesuai hukum alam.
Bahkan konsep benda, pada dasarnya hanyalah kestabilan sementara dalam arus perubahan, sebuah gambaran yang sejalan dengan ajaran anatta. Dalam kosmologi, alam semesta juga tidak dipahami sebagai satu kesatuan statis dengan pusat dan tujuan pribadi. Galaksi bergerak tanpa arah tunggal, hukum fisika bekerja tanpa kehendak, dan struktur kosmos terus berubah. Tidak ada aku, kosmik yang mengatur segalanya secara personal, melainkan keteraturan alam yang lahir dari hukum sebab akibat. Ini memperkuat pandangan Buddha bahwa realitas tidak membutuhkan diri kekal untuk dapat berlangsung. Kesadaran akan ketiadaan diri kekal membawa dampak mendalam bagi cara manusia memandang kepemilikan dan keabadian. Ketika kita menyadari bahwa bahkan alam semesta tidak memiliki inti yang tetap, maka klaim milikku atas tubuh, harta, atau status menjadi rapuh. Penderitaan banyak bersumber dari upaya mempertahankan sesuatu seolah-olah ia dapat dimiliki selamanya, padahal hakikatnya hanyalah pinjaman dari proses alam. Akhirnya, ajaran tentang anatta bukanlah penyangkalan kehidupan, melainkan pembebasan dari ilusi. Dengan melepaskan gagasan tentang diri kekal, baik pada diri sendiri maupun pada alam semesta, batin menjadi lebih ringan dan terbuka. Dari keterbukaan inilah muncul kebijaksanaan dan welas asih, karena kita melihat bahwa seluruh keberadaan adalah arus proses yang saling bergantung, tanpa aku yang harus dipertahankan, dan tanpa milik yang harus diperebutkan. Kelima, kesadaran memiliki peran dalam memahami alam semesta. Alam semesta tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan benda di luar diri, melainkan sebagai pengalaman yang muncul melalui kesadaran. Dalam Sabba Sutta, Samyutta Nikaya, Buddha menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui manusia terdiri dari mata dan bentuk, telinga dan suara, serta indera-indera lain beserta objeknya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dunia sebagaimana kita kenal tidak pernah terlepas dari proses kesadaran yang mengalaminya. Lebih jauh, Madhupindika Sutta menjelaskan bahwa dari kontak antara indera dan objek muncullah perasaan, persepsi, dan pikiran. Artinya, alam semesta yang kita pahami sehari-hari bukanlah realitas murni yang berdiri sendiri, melainkan realitas yang telah diterjemahkan oleh batin. Dunia menjadi berwarna, bermakna, atau menyakitkan bukan semata karena dunia itu sendiri, tetapi karena cara kesadaran menanggapi pengalaman. Pandangan ini menemukan dukungan kuat dalam sains modern, khususnya dalam neuroscience dan psikologi. Penelitian menunjukkan bahwa otak tidak sekadar merekam realitas, melainkan membangun pengalaman berdasarkan rangsangan indera dan interpretasi internal. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan adalah hasil konstruksi kesadaran, bukan salinan utuh dunia luar. Dengan kata lain, sains mengonfirmasi bahwa pengalaman alam semesta selalu bersifat subjektif dan bergantung pada kesadaran. Namun, Buddha melangkah lebih jauh daripada sekadar pengamatan ilmiah. Dalam latihan meditasi sebagaimana diajarkan dalam Tipitaka, seseorang diajak mengamati langsung proses muncul dan lenyapnya kesadaran. Ketika batin dipurnikan dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, pengalaman terhadap dunia pun berubah. Alam semesta tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dikejar atau ditolak, melainkan sebagai proses yang dapat disadari dengan jernih. Pada tingkat yang lebih dalam, Buddha menunjukkan bahwa dengan kesadaran yang terlatih, seseorang dapat mengalami realitas yang melampaui bentuk dan nama rupa. Ini bukan berarti melarikan diri dari dunia, melainkan melihat dunia tanpa distorsi ego dan kelekatan. Dalam keadaan batin yang hening, realitas dipahami bukan melalui konsep, tetapi melalui kebijaksanaan langsung, hening, luas, dan bebas dari penilaian. Peran kesadaran dalam memahami alam semesta mengarah pada pembebasan batin.
Ketika kita menyadari bahwa dunia yang kita alami sangat dipengaruhi oleh kondisi kesadaran, maka perubahan sejati tidak lagi dicari di luar, melainkan di dalam diri. Dengan memurnikan batin, kita tidak hanya memahami alam semesta dengan lebih dalam, tetapi juga menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada perubahan dunia luar. Keenam, memahami alam semesta mengarah pada pembebasan. Pemahaman tentang alam semesta tidak pernah dimaksudkan sebagai pencarian pengetahuan semata. Dalam banyak Sutta Tipitaka, Buddha menolak spekulasi kosmologis yang tidak membawa pada lenyapnya penderitaan. Sebaliknya, beliau menekankan pemahaman yang mengarah pada nibbana, padamnya keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Pengetahuan yang tidak membebaskan hanyalah beban bagi pikiran. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan muncul karena ketidaktahuan terhadap hukum alam. Ketika manusia mengira alam semesta dan kehidupan ini berpusat pada aku dan milikku, maka kelekatan tak terhindarkan. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha menunjukkan bahwa pemahaman benar tentang realitas adalah langkah awal menuju lenyapnya duka. Melihat hukum alam sebagaimana adanya berarti melepaskan ilusi kepemilikan dan kendali mutlak. Pandangan ini juga sejalan dengan sains modern, yang menunjukkan bahwa manusia bukan pusat alam semesta. Penemuan tentang luasnya kosmos, usia alam semesta yang sangat panjang, serta keterikatan manusia pada hukum fisika dan biologi, perlahan meruntuhkan pandangan antroposentris. Ketika sains menunjukkan betapa kecil dan rapuhnya posisi manusia, sesungguhnya ia sedang membuka ruang bagi kerendahan hati, sebuah kondisi batin yang selaras dengan kebijaksanaan Buddhis. Lebih dalam lagi, pemahaman bahwa alam semesta berjalan tanpa kehendak pribadi menumbuhkan penerimaan yang sehat. Dalam Buddhisme, menerima hukum alam bukanlah sikap pasrah, melainkan kebijaksanaan. Kita belajar membedakan antara apa yang dapat diubah melalui usaha benar, dan apa yang harus dilepaskan. Dengan cara ini, batin tidak lagi memberontak terhadap kenyataan, sehingga penderitaan batin berkurang secara alami. Ketika pemahaman ini meresap ke dalam batin, keserakahan melemah karena tidak ada lagi yang dianggap dapat dimiliki secara mutlak. Kebencian pun mereda karena tidak ada pihak yang perlu disalahkan secara pribadi atas hukum alam. Kebodohan batin memudar karena realitas dilihat apa adanya. Inilah transformasi batin yang ditekankan Buddha, bukan perubahan dunia luar, melainkan pembebasan cara pandang. Akhirnya, memahami alam semesta dalam terang ajaran Buddha membawa manusia pada kebijaksanaan yang hening dan membebaskan. Pengetahuan tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi pandangan hidup. Dari pemahaman inilah lahir kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan kosmos, kedamaian yang tetap hadir meski alam semesta terus berubah. Inilah buah sejati dari memahami alam semesta, bukan menguasai dunia, melainkan terbebas di tengah dunia. Ajaran Buddha mengajak kita melihat alam semesta bukan sebagai misteri yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai cermin untuk memahami kehidupan. Dengan menyadari bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan akhir mutlak, kita belajar melepaskan kelekatan pada pandangan yang sempit dan egois. Kesadaran akan sebab dan kondisi menumbuhkan kerendahan hati. Kita memahami bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin dalam jaringan keberadaan yang luas. Dari sini, welas asih terhadap semua makhluk muncul secara alami. Ketidakkekalan alam semesta mengingatkan kita bahwa setiap detik kehidupan adalah berharga. Tidak ada alasan untuk menunda kebajikan, karena segala sesuatu dapat berubah sewaktu-waktu. Kesadaran ini membangunkan kita dari kelalaian. Akhirnya, memahami asal-usul alam semesta dalam ajaran Buddha
membawa kita kembali ke batin sendiri. Di sanalah alam semesta dipahami bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman kebijaksanaan yang membebaskan, hening, sadar, dan penuh kedamaian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.